Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Yesi Malinda dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan nomor induk mahasiswa 2131690119. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Check this out. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Pengertian hipertensi menurut WHO pada tahun 2013 adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis, tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg, atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Menurut American Society of Hypertension atau ASH, peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau persisten dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal, jantung atau PJK, dan otak atau stroke bila tidak dideteksi secara dini dan mendapatkan pengobatan yang memadai. Jenis hipertensi berdasarkan penyebabnya ada 2, yaitu hipertensi primer atau essential. Penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, walaupun dikatakan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak atau inaktivitas dan pola makan. Yang kedua adalah hipertensi sekunder atau non-essential. Diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10% penderita hipertensi. Penyebabnya adalah penyakit ginjal. 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu seperti pil KB. Faktor risiko hipertensi yang pertama adalah memiliki usia di atas 65 tahun. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hipertensi memang diderita oleh orang-orang berusia lanjut, sering mengkonsumsi makanan tinggi garam secara berlebihan, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, memiliki kebiasaan merokok, banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara, alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Kemudian gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak nafas, dan aritmia. Kemudian untuk hipertensi yang berat, gejalanya bisa berupa kelelahan, mual atau muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin. Diagnosis hipertensi, hasil pengukuran tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori umum, yaitu tekanan darah normal adalah tekanan darah di bawah 120/80 mmHg. Prahipertensi adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mmHg, atau tekanan darah diastolik yang berkisar dari 80 sampai 89 mmHg. Prahipertensi cenderung dapat memburuk dari waktu ke waktu. Hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisar 140 hingga 159 mmHg, atau tekanan diastolik berkisar 90 sampai 99 mmHg. Hipertensi tahap 2 tergolong lebih parah. Hipertensi tahap 2 adalah tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih tinggi, atau tekanan diastolik 100 mmHg atau lebih tinggi. Sedangkan yang terakhir adalah krisis hipertensi. Hasil pengukuran tekanan darah lebih tinggi dari 180/120 mmHg. Kondisi ini termasuk situasi darurat yang memerlukan perawatan medis segera. Jika kamu mendapatkan hasil ini saat mengukur tekanan darah di rumah, tunggu 5 menit dan tes ulang. Jika alami gejala hipertensi, ada baiknya segera mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Selanjutnya adalah pengobatan hipertensi. Sebagian pengidap hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan.
Perhatikan selalu dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Pertama, obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain 1. Obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Pasalnya, hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. 2. Obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Perlu diketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Dan terakhir, obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik dan tidak terkendali. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau olahraga, olah tubuh seperti yoga. Namun, pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup, contohnya seperti menjalani pola makan dan hidup sehat, serta olahraga yang teratur. Untuk pencegahan hipertensi sendiri, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti mengkonsumsi makanan sehat, meliputi buah dan sayur, batas asupan garam menjadi kurang dari 5 gram setiap hari, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh, menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet. Demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.